Halo Sobat Sejarah, kalau ngomongin agama monoteistik atau agama dengan Tuhan Tunggal, kita pasti langsung kepikiran the big three dari Timur Tengah, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi, tahu gak sih, ternyata ada agama monoteistik yang jauh lebih tua dari mereka semua loh. Namanya Zoroastrianisme. Biar kalian gak pusing sama istilahnya, catat nih, Zarathustra atau Zoroaster itu nama nabinya. Zoroastrian itu sebutan buat penganutnya. Dan Zoroastrianisme itu ajaran agamanya. Gampang kan? Jadi kepo nih tentang agama ini. Yuk kita bedah agama ini. Agama ini dinobatkan sebagai agama monoteistik pertama di dunia. Walaupun Mesir kuno di zaman Firaun Akhenaten sempat nyoba monoteistik nyembah dewa Aten, di tahun 1335 SM, itu cuma sebentar banget. Beda ceritanya sama Zoroaster yang umurnya super panjang. Diperkirakan mulai eksis sekitar 600 sampai 501 sebelum Masehi, Nabi Zarathustra nyebarin ajaran ini dari dataran tinggi Iran sampai akhirnya merajai kebudayaan Persia kuno. Gila ya, udah ribuan tahun yang lalu. Di ajaran ini, mereka percaya cuma ada satu Tuhan Tunggal yang Maha Tahu dan Maha Pengasih. Namanya Ahura Mazda, yang artinya Sang Tuhan yang Bijaksana. Keren ya namanya? Sama kayak agama Samawi lainnya, Zoroaster juga punya kitab suci, namanya Kitab Avesta. Kitab ini dipercaya sebagai kumpulan sabda langsung dari Ahura Mazda yang jadi pedoman hidup mereka. Yang bikin amazed, agama ini tuh eco-friendly banget. Mereka percaya segala ciptaan Ahura Mazda itu murni dan baik. Makanya, menjaga alam, gak bikin polusi dan peduli lingkungan, itu kewajiban mutlak buat para Zoroastrian. Tapi, ada sisi gelapnya juga guys. Ahura Mazda punya musuh, yaitu roh jahat dengan energi destruktif bernama Angra Mainyu. Angra Mainyu inilah yang suka ngerusak permurnian ciptaan Tuhan dengan penyakit atau bencana alam. Dari sinilah muncul konsep free will atau kehendak bebas. Manusia tuh dikasih kebebasan mau jalan di jalur Asya alias kebaikan atau jalan Druj alias kejahatan yang isinya dosa. Semua perbuatan ini bakal ditimbang di akhirat nanti, waktu mereka ngelewatin sebuah jembatan. Kalau pahalanya lebih banyak, mereka bisa lewat dengan smooth ke surga. Kalau banyakan dosanya, ya bakal oleng dan jatuh deh. Zoroastrian percaya ada 3 alam kematian. Pertama, Hamistagan, semacam tempat nunggu buat yang pahala dan dosanya seimbang. Terus ada Duzak alias neraka buat yang jahat, dan Garotman yaitu surga kebahagiaan abadi. Mereka juga percaya di akhir zaman nanti bakal ada pertarungan epik, di mana pasukan kebaikan Ahura Mazda bakal menang mutlak melawan kejahatan dan mengembalikan bumi jadi murni layaknya surga. Familiar nggak sih sama konsep ini? Kunci utama buat masuk surga di agama ini gampang dihafal guys. Cuma 3. Humata, pikiran yang baik. Hukta, perkataan yang baik. Dan Huarfasta, perbuatan yang baik. Simple tapi maknanya dalam banget. Selain itu, mereka ngejunjung banget yang namanya keluarga dan komunitas. Bikin rumah bahagia dan rajin nyumbang uang buat amal atau edukasi sekitar, itu dianggap sebagai ibadah dan penyembahan yang super kuat. Seiring berjalannya waktu, penganutnya kebagi jadi 2 aliran utama. Orang Irani yang lebih konservatif, dan orang Parsi yang dulu melancong ke India. Makanya tradisi Parsi ada dikit kecampuran budaya Hindu-India. Oh ya, ada satu miskonsepsi besar nih. Banyak yang ngira Zoroastrian itu penyembah api. Itu salah besar ya. Api itu cuma simbol elemen paling suci dan lambang kebenaran, bukan Tuhan yang mereka sembah. Makanya, mereka punya tempat ibadah yang disebut kuil api. Di tengahnya ada tungku api yang dijaga terus sama pendeta, supaya nyalanya nggak pernah padam sepanjang waktu. Buat Zoroastrian, kemurnian itu penting banget dan dilambangkan pakai warna putih. Mereka punya pakaian dalam suci warna putih bernama Sudre dan ikat pinggang khusus bernama Kusti. Nah, cara pakainya nggak sembarangan loh. Kusti ini dililitin 3 kali ke pinggang sambil berdoa sebagai pengingat akan 3 jalur kebaikan, pikiran, perkataan, dan perbuatan baik yang tadi udah kita bahas. Kalian tahu hal yang paling unik? Mereka nggak mengubur atau mengkremasi jenazah.
karena itu bakal mencemari bumi dan udara. Jenazah malah ditaruh di atas menara batu tinggi bernama Towers of Silence. Tujuannya, biar tubuh yang udah ditinggal ruhnya terurai alami oleh alam. Biasanya dimakan oleh burung pemakan bangkai. Praktis, ekologis, dan gak ngasih polusi ke bumi. Out of the box banget kan mikir ekosistemnya? Balik lagi ke sang nabi, Zarathustra. Dulu pas dia umur 30 tahun dan lagi mandi di sungai buat ritual, dia tiba-tiba dapat vision atau penglihatan. Dia didatengin sama sosok bercahaya terang bernama Vohumana. Gak cuma itu, dia akhirnya ketemu langsung sama visi Ahura Mazda bareng 6 sosok bercahaya lain yang disebut Amesa Spenta. Dari pertemuan berkali-kali inilah, ajaran Zoroastrian lahir dan dibukukan di Avesta. Zarathustra yang aslinya memang gak puas sama ajaran politeisme paganisme waktu itu, mulai deh keliling desa nyebarin ajarannya. Saking impactfulnya, ajaran ini meledak banget di Kekaisaran Persia kuno. Bahkan, Cyrus the Great, pendiri Kekaisaran Persia kuno, itu taat banget sama agama ini. Zoroastrianisme sempat jadi agama resmi negara dari 3 dinasti dan tersebar luas banget di bumi pada masanya. Sayangnya, kejayaan itu meredup. Saat masa penaklukan penyebaran Islam di abad ke-7, sebagian besar umatnya kabur ke India untuk menghindari persekusi. Dan merekalah yang sekarang kita kenal sebagai kelompok Parsi. Terus gimana nasib agama tertua ini? Sedihnya, populasinya terjun bebas. Saat ini tercatat pengikutnya cuma sisa sekitar 100-200 ribu orang aja. Mayoritas di India, Pakistan, dan sisanya di Iran. Walau hampir punah, warisannya luar biasa loh. Mulai dari sistem tata kota yang rapi, teknik arsitektur batu tahan lama, sampai perayaan tahun baru Persia yang ceria banget, yaitu Nowruz, itu semuanya terinspirasi dari ajaran Zoroaster loh. Oh ya, di sejarah agama lain, istilah Majus atau Majusi sering disebut baik di Alkitab maupun Al-Quran. Banyak yang meyakini kalau 3 orang Majus yang datang menyambut kelahiran Yesus, itu adalah para pendeta Zoroaster karena mereka terbuka sama segala kebaikan. Intinya, apapun kepercayaan kita sekarang, kita bisa banget nerapin nilai positif dari agama tertua ini, yaitu selalu berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik agar bumi tetap damai. Gimana pendapat kalian soal Zoroastrianisme? Komen di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!